Assalamualaikum buat teman-teman semua. Ini saya minta maaf ya buat teman-teman. Ini saya baru buat video lagi, baru baru senggang waktunya, baru pada beres semua kerjaan. Juga mumpung di bulan puasa ya. Saya minta maaf lahir batin ke teman-teman. Barangkali saya ada ucapan-ucapan yang nggak enak atau ketikan jempol yang bikin nyinggung-nyinggung perasaan teman-teman. Saya minta maaf lahir batin ya ke teman-teman. Oh iya, saya mau jelasin ya ke teman-teman nih. Kebetulan ada beberapa kawan-kawan kita yang japri ya ke saya masalah di TikTok. Ini saya tegasin ke teman-teman, saya nggak pernah bikin video di TikTok dan saya nggak punya akun TikTok, bahkan aplikasinya di handphone pun saya nggak punya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat video saya di YouTube, mau itu pakai akun MMI atau ada video saya yang up di TikTok gitu ya, itu bukan saya. Saya pastiin itu bukan saya, karena saya nggak pernah main di TikTok. Jadi saya lepas tanggung jawab kalau ada di TikTok masalah pembelian spare part atau transfer uang atau saweran segala macam, itu bukan saya. Saya nggak pernah begituan. Saya nggak pernah main TikTok, saya nggak pernah minta saweran ke penonton. Kalau lu nggak percaya, lu lihat di channel YouTube gua, ada nggak tombol klik gabung di situ? Nggak ada kan? Lu mau subscribe, lu nggak subscribe, sama aja haknya. Artinya lu bisa nonton video gua tanpa dibeda-bedain, nggak ada yang dibeda-bedain sama. Jadi saya nggak pernah ngemis minta saweran atau segala macam, nggak ada. Ya teman-teman inget ya, jadi di TikTok saya nggak pernah main TikTok. Jadi kalau ada masalah uang saweran terus transfer pembelian barang, itu bukan saya. Tolong bantu di klik report aja ya kalau ada video saya yang naik di TikTok. Oke, sekarang kita langsung ke ini video ya teman-teman. Ini judulnya kan eksklusif untuk konsumen saya, upgrade kopling kanan Ninja. Sebenarnya nggak harus eksklusif ke konsumen saya, cuman kalau misalnya ente mau tiru trik ini, silakan aja. Kalau nggak, misalnya ini kan kopling kanannya model Ninja ya, ini kan CKD nih, bukan kawinan. Misalnya ente mau pakai yang CKD atau mau pakai yang kawinan, mau ditiru trik ini, monggo silakan aja, nggak sah aja. Cuman ini terus terang saya fokus ke konsumen karena yang pertama udah diuji gitu. Nah, ente punya bahan biasa atau bahan kawinan mau ditiru, mangga silakan. Kalau emang lu yakin dengan stutnya, yakin dengan kekuatan stutnya, silakan aja tiru. Cuman kalau saya kasih judul ini untuk eksklusif konsumen saya yang udah beli kupling kanan ini di saya. Karena ini yang sebelumnya kan modelnya kan masih kaki 4 ya, model custom gitu kan, pakai bearing tengah. Nah sekarang di upgrade lagi nih. Ini kenapa di upgrade? Karena ada beberapa konsumen yang WA gitu ya tentang kopling kanan yang model Ninja ini. Ya WA enggak ngeluh sih sebenarnya, cuman keentengan kuplingnya terlalu enteng. Makanya sekarang ini di upgrade kan pakai kaki 5. Kaki 5 kan udah sering, udah banyak kan gitu. Iya udah banyak. Bahkan dulu juga yang model MX pakai kaki 5. Cuman kalau model Ninja gini, yang CKD gini, kaki 5 kayaknya baru ini doang. Lu boleh lihat di video-video YouTube yang lain. Ada nggak kupling kanan model Ninja upgrade pakai kaki 5? Rada susah kalau yang kupling kanan Ninja ini. Beda ya bro dengan MX. Kalau MX mah dari pertamanya kan gue bikin kupling kanan kan modelnya MX kan, bukan Ninja. Udah kaki 5 kan. Nah, kalau Ninja ini rada beda. Kenapa beda? Ininya ceper nih. Pendek ininya nih. Ini bagian ininya pendek nih rumahnya. Kalau MX kan jauh ya, renggang. Jadi lu pasang kaki 5 masih bisa masuk. Nah, kalau model Ninja gini nih dia ceper gitu. Makanya ini saya bikinin video khusus konsumen saya. Barangkali emang dirasa terlalu enteng, lu bisa upgrade nih. Silakan di-upgrade tiru kayak begini. Nah, ntar saya buka ya isi dalamannya. Ini udah diuji dan hasilnya bagus, aman. Pokoknya kalau produk mah ya teman-teman, produk saya sebelum saya lepas ke konsumen udah pasti saya uji dulu, udah pasti saya pakai dulu. Kalau aman nyaman nggak ada masalah baru saya lepas. Jadi saya nggak pernah ngejual produk yang nggak pernah diuji. Ini ya teman-teman ya, kuplingnya yang model CKD ini yang ini. Kalau misalnya ente mau upgrade ngerasa yang paketan dari saya terlalu enteng, bisa pakai ini, bisa yang pakai kaki 5 ini. Kan kalau misalnya lu beli dari gua, konsumen gua beli kupling kanan model Ninja kan dapatnya ini satu set ya, dengan ini kan
Ini ada kelebihan dan kekurangannya. Satu kelebihannya nih, dia pakai bearing tengah. Bearingnya diem di tengah, dan ini bearing ini pabrikan, bukan saya ngebor atau bikin sendiri. Jadi udah pasti ini center, diem di tengah. Kedua, rumah pernya dia gede, rumah pernya besar nih. Ini smash. Iya, racking juga bisa pakai per smash, cuman tipis kan belakangnya. Kalau ini enggak. Nah tuh, ini masih tebal tuh rumahnya tuh, masih gede tuh. Jadi masih aman, bahkan lu gedein lagi pakai per Vixion VV3 juga ini masih masuk bro, masih kuat ya ini. Nah untuk yang ini, yang sekarang ini, kalau misalnya lo mau upgrade pakai model kaki 5 gini, nah dia otomatis bautnya ada 5 dibandingkan dengan ini 4. Ya kalau bicara grip lebih enak ini kalau grip ya, karena dia 5 dibandingkan dengan ini 4. Dan kalau per 5 ini ya buat balap biasanya, road race, liaran, drag, biasanya udah nggak aneh pakai kaki 5 seperti ini. Coba dia sistemnya lahar bambu, jadi ente nggak usah takut ya kalau misalnya pakai lahar bambu juga. Ini lahar bambunya Jepang juga, di sininya di custom nih, di rumah tengahnya dia di custom sedikit. Jadi kalau misalnya amit-amit pecah, apes, selama baknya nggak dibuka dia nggak akan meruluk, kecuali lu udah buka pasti meruluk. Jadi di sini dibikinin got di dalamnya, jadi si laharnya dia diem masuk ke dalam. Kita buka ini bentar nih ya teman-teman ya, untuk yang kaki 5 gini. Kalau misalnya lu nanti mau upgrade, nah kalau untuk upgrade gini ini harus bikin stud nggak usah harus bikin stud. Lu cukup kirim aja nanti si studnya nanti dibubut. Soalnya harus dirubah si studnya. Kalau mau bikin baru, misalnya mau bikin baru gitu studnya, paling yang pendeknya doang. Kalau yang panjangnya mah nggak usah. Soalnya kalau yang ini, yang bawaan yang ini, lingkar ininya kecil nih. Kalau ini sengaja dibikin lingkarnya gede. Tuh, ini kan gede tuh. Dibikin pas tuh dengan ini. Tuh dibikin pas tuh dengan si bearing. Jadi bener-bener rata. Juga di sini dibikinin rumah ntar di dalamnya. Jadi kalau amit-amit pecah gitu meruluk, dia nggak akan kemana-mana, dia diem selama lu nggak dibuka. Nggak usah harus bikin ulang studnya. Yang lama aja bisa dibubut. Kalau mau bubut sendiri silakan, nanti saya kasih ukurannya. Atau mau dikirim baknya silakan. Nanti kalau dikirim baknya ya paling saya bubut. Soalnya ini bubutnya rada susah bro. Kenapa rada susah? Maksudnya nggak semua tukang bubut bisa. Ini bubutnya kan, ini bahannya baja karbon ya, 60 HRC. Rada keras di bubutnya. Jadi kalau misalnya ketemu tukang bubut yang baru-baru mulai ngebubut, pasti ngedumel. Karena ini keras bro. Ini kita lihat aja nih. Kalau misalnya lu pakai stud bahan biasa, pasti pada kegerus di sini ya. Habis di sini nih. Ini paling hanya baret kaca doang. Kaca doang, baret biasa. Tuh lihat ininya. Ini pakai kaki 5 ya. Oh, ada yang jeber nggak? Ini yang panjangnya. Aman kan? Nggak ada yang jeber. Karena bahannya karbon, makanya saya kasih judul eksklusif buat konsumen saya, karena saya pede dengan studnya. Mau pakai bahan biasa bisa nggak? Bisa patah. Tuh, kemarin coba ngeriset pakai bahan-bahan baja biasa pada potong tuh. Ini setut sama, cuman bahannya ini beda dengan ini. Kalau ini kan karbon premium. Ini bahan baja biasa, ini nggak kuat potong. Karena ini ya bro, baja ya. Ini baja biasa. Ini kan kekerasannya 60 HRC, udah di harden ya. Nah ini baja biasa, saya kerasin, saya harden juga, sama bisa nih, ini ketemu dengan 60 HRC tuh nggak ada yang baret di sini kan, keras juga, cuman regas, getas. Kalau getas gampang patah ya kayak begini. Jadi salah satu kelebihan baja karbon premium itu, dia bahannya keras, kuat gitu bahannya, tapi masih cukup lentur. Nggak terlalu regas, keras tapi nggak terlalu getas. Nah salah satu kelebihannya kayak gitu. Nah kalau bahan baja biasa, kerasnya dapet tapi getas, jadi gampang kayak begini, gampang pada patah. Dapat kerasnya mah tuh, nggak ada yang baret kan, kerasnya dapat, cuman patah. Padahal ini udah ditemper juga, habis di harden
ditemper ulang biar nggak terlalu keras, biar nggak terlalu regas, tetap aja nggak bisa tuh, patah. Makanya saya nggak berani pakai bahan baja biasa, pakai bahan baja karbon. Makanya di awal video saya jelasin ke teman-teman khusus konsumen saya, cuman kalau misalnya lu ngerasa yakin, ngerasa pede dengan stud ente, silakan aja tiru, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, untuk cara pasangnya teman-teman, untuk cara pasang baknya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Pasangnya gampang ini mah, tinggal plug aja. Lo nggak usah repot, nggak usah harus nyetel-nyetel ininya nih. Coba deh lo beli yang bak CKD deh, yang bak CKD yang udah jadi gitu. Coba lo pasang, susah kan? Dari ajan subuh sampai ajan maghrib belum tentu kepasang gitu bak. Ya karena ininya begini-begini nih goyang. Si ini juga udah dibikinin ya, tadi buntutnya, jadi ini diem, otomatis mempermudah pemasangan. Yang penting kalau memasang sama aja, ini ngadepnya ke sana ke kiri, terus si coakan di sini dibuka nih di bak. Nah, pasang. Ini bebas nih, ke dalam kayak mau keluar terserah. Langsung masuk kan? Udah langsung masuk ini. Tinggal dibaut aja, gampang kan masangnya, nggak usah taktuk. Ya nih, untuk cara nyetel kabel koplingnya sama ya teman-teman ya. Jangan langsung pakai kunci. Kenapa? Karena nanti kalau langsung pakai kunci lu feelingnya nggak dapet. Jangan kayak gini, misalnya pakai motor Ninja ya, kan dia udah kopling kanan, lu setel ininya terlalu puter, terlalu ke dalam, tetap selip motornya. Sama pula dengan kayak gini. Jadi kalau kayak gini nyetelnya awalin dulu pakai tangan. Soalnya kalau pakai tangan lu mau bikin slipnya susah. Beda kalau lu langsung pakai kunci. Pakai kunci jadinya malah nggak dapet. Soalnya kalau pakai tangan udah berat. Jadi mau bikin slipnya susah. Nih, tarik dulu pakai tangan. Ini kan bebas nih. Tuh. Kosong atasnya. Tarik. Terus tarik sampai kerasa lu udah berat aja. Nah, baru kencengin. Kalau misalnya langsung pakai kunci ya, langsung putar begini, feelingnya pasti nggak dapet. Ini kan kalau kayak enakan begini kan selip putar kupingnya. Nah, kalau dia baru kencengin, pasti atasnya penuh sekarang. Lihat. Ngeceknya nih, cara ngecek cepat kuping kanan nih. Ini kan netral, masukin giginya. Nah, ngunci ya. Kalau kopling yang benar, kalau masuk gigi gini, kuplingnya dilepas, ini harus berat nih, nggak boleh selip, nggak boleh enteng. Sebaliknya kalau dipencet, ditarik handle-nya, kuplingnya harus ini rodanya harus muter, harus gampang muternya. Kalau rodanya muternya berat, saya jamin netral pasti susah. Kan berat, tarik koplingnya sekarang. Kalau ditarik harus enteng. Kalau gini insya Allah aman ya mbak. Motor nggak selip, koplingnya juga gampang netralnya. Nah, kita nyalain sekarang. Coba dites, gampang kan netralnya. Soalnya percuma punya kopling bagus, kaki 5 gitu, gripnya bagus, tapi netralnya susah, jadi nggak nyaman di motornya. Gampang kan netralnya, aman loh. Ya segini ya teman-teman untuk video saat ini. Jadi buat teman-teman nih yang pernah ngotor kopling kanan nih saya, kalau misalnya emang ngerasa
terlalu enteng mau di upgrade nih boleh ini apa upgrade pakai kaki 5, nggak usah bikin satu tulang, dibebut aja yang itunya. Agak berat tuh sekarang, tapi nggak terlalu berat, satu jari juga masih bisa. 5 ini enggak lah, aman udah enak ya, terserah mau upgrade silakan, mau pakai yang itu juga bebas, sama-sama enak. Oke segini ya teman-teman ya, terima kasih atas waktunya.